Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Berkadi, dan dalam video kali ini kita bakal bahas tentang laptop yang sebenarnya sangat menarik karena dia mempunyai harga yang sangat terjangkau, 3 jutaan rupiah saja. Tetapi kalian sudah mendapatkan fitur-fitur yang sebenarnya nggak reasonable di harga segitu. Seperti contohnya dia sudah mempunyai backlit keyboard, kemudian dia sudah dibekali dengan dual stereo speaker, bodinya juga ramping, bezel-less, dan yang penting dia sudah dibundling dengan Windows 10 original bawaan dari laptopnya. Bayangin kalau kalian beli Windows 10 sendiri terpisah, kalian bisa mengeluarkan hingga 1 jutaan. Tapi dengan bundling yang diberikan HP ini, kalian bisa mendapatkan itu semua hanya dengan harga 3 jutaan rupiah saja. Dan inilah unboxing dan review dari HP 14S dengan Intel Celeron 4205U. Oke, yang pertama kita bakal unboxing dulu boxnya. Boxnya standar aja. Dan ini khas HP. Dari beberapa tahun terakhir HP belum pernah mengganti desain dari boxnya, khususnya di kelas entry levelnya. Oke, yang pertama kita mendapatkan unitnya sendiri. Ini berwarna silver karena aku pesannya warna silver. Ada juga yang berwarna gold dan juga hitam. Tapi yang menurut aku yang paling menarik atau paling elegan itu yang berwarna silver. Kemudian di sini juga ada buku panduannya seperti biasa. Dan ini juga ada buku panduan lagi yang bergambar. Di sini ada bahasa Thailand, ada bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Indonesia. Jadi lengkap. Kemudian yang terakhir adalah kartu garansi. Kita bakal singkirin dulu semuanya. Dan ini dia unitnya dari HP 14S. Kita bakal bahas dari segi desain dan juga build quality-nya dulu. Menurut aku ini sebenarnya sangat standar, tapi untuk kelas di harga 3 jutaan rupiah, kalau di compare dengan brand-brand lainnya, ini menurut aku yang paling premium. Karena apa? Walaupun semua bagian dari covernya ini adalah plastik, tetapi kalian bisa lihat dari segi looknya sendiri, ini adalah merupakan brush aluminium. Jadi kalau dilihat seperti ini, sekilas ini sangat mirip dengan aluminium. Bahkan kalau dilihat sekilas ini nggak ada feel plastiknya ya. Sampai kita benar-benar pegang kayak gini, ini baru kerasa feel plastiknya. Tapi overall kalau ada orang yang lihat pasti mikir kalau ini laptop di atas 5 jutaan rupiah. Kemudian di bagian layarnya sini dia juga sudah bezel-less. Khususnya di bagian sampingnya ini sudah sangat tipis, tapi untuk bagian atas dan juga bawahnya ini masih lumayan tebal, but it's okay. Untuk di bagian atasnya sendiri di sini ada webcam yang sudah beresolusi HD. Nah, kemudian di bagian covernya ini juga salah satu yang aku suka sebenarnya dari model HP. Dia selalu mengingatkan aku dengan model-model laptop dari MacBook pada tahun 2014-an itu ya ke bawah, karena dari segi bahasanya ini bisa dikatakan mirip MacBook ya. Ada logonya di tengah, terus clean seperti ini. Modelnya juga nggak terlalu rounded dan tidak terlalu mengkotak. Dan aku bisa dikatakan hampir semua model HP itu sama, jadi mempunyai ciri khas tersendiri. Untuk bagian covernya sini juga ini plastik sebenarnya, tapi seperti yang udah aku jelaskan tadi, ini mendukung adanya finishing aluminium. Walaupun ini plastik ya, tapi dari segi looknya ini hampir sama dengan aluminium. Nah, yang membedakan laptop HP 14S ini dengan laptop HP yang pada umumnya atau sebelum-sebelumnya adalah dia keyboardnya satu warna dengan bodinya berwarna silver. Kalau aku pribadi aku lebih suka yang kayak gini, karena biasanya laptop-laptop mahal itu biasanya body dan juga keyboardnya itu satu warna, dan kebanyakan berwarna silver. Karena warna silver itu biasanya identik dengan aluminium yang memiliki kualitas yang bagus. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, aku bakal nyalain dulu laptopnya. Di sini untuk tombol powernya sendiri ini terpisah, jadi berbeda dengan laptop-laptop budget lainnya yang biasanya disematkan di sini tombol powernya, jadi kadang mengganggu penggunaan harian kita. Tapi kalau ini dia sudah terpisah dengan keyboardnya. Oke, yang pertama kita bakal bahas dari fitur unggulannya terlebih dahulu. Yang pertama, dia sudah mendukung adanya backlit keyboard. Kalian bayangin nggak sih, kalau 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, backlit keyboard hanya bisa ditemui di laptop dengan harga 6 jutaan rupiah ke atas, bahkan bisa sampai 10 juta.
Tetapi di tahun 2020 ini HP dengan terobosan terbarunya dia sudah bisa memberikan yang konsumen inginkan dengan membenamkan adanya backlit keyboard di laptop harga 3 jutaan rupiah. Backlit keyboardnya ini berwarna putih dan memiliki 2 tingkat kecerahan warna. Untuk backlit keyboardnya sendiri bisa diatur dengan menekan tombol F5. Oke. Kemudian dari feel keyboardnya sendiri itu bagaimana sih? Kalau dari feel-nya sendiri sebenarnya standar, tetapi untuk kelas 3 jutaan ya no complain lah. Ini sudah sangat bisa mendukung untuk penggunaan harian, untuk ngetik ya enak, tekstilnya dapat, cuma dari segi kenyamanannya untuk di-compare seperti sekelas laptop 6 jutaan ya nggak bisa, karena ini ya keyboard standar dan bisa untuk memenuhi kebutuhan harian kita untuk mengetik. Kemudian dari segi trackpadnya ini, aku bisa katakan trackpadnya ini sangat nyaman, responsif, dan surprisingly tombol klik kanan dan klik kirinya ini terpisah. Dan ini juga salah satu khas dari HP yang selalu memberikan tombol klik kanan dan klik kiri terpisah di semua jajaran laptopnya, baik yang dari kelas bawah sampai kelas atasnya. Mungkin yang berbeda malah untuk kelas atasnya ya, seperti contohnya HP Spectre itu trackpadnya itu gabung dengan klik kanan dan klik kirinya. Ini juga tergantung selera kalian. Kemudian dari segi layarnya sendiri, dia beresolusi 14 inci dengan menggunakan bezel-less seperti ini. Kemudian dari segi layarnya, dia sudah mempunyai layar sebesar 14 inci dengan resolusi HD, dan dari segi kualitas layarnya untuk penggunaan standar ini sudah sangat cukup, seperti menonton film, menonton YouTube, dan untuk mengerjakan tugas ini sangat cukup. Dari sRGB-nya juga ya standar banget, hanya 45%, tapi no complain karena sekali lagi ini harganya juga sangat terjangkau. Dan untuk panel yang digunakan, dia masih menggunakan panel berjenis TN. Untuk bagian bezelnya sendiri, seperti yang udah aku sebutkan tadi, ini sudah minimalis dan bezel-less. Kemudian keunggulan yang kedua, seperti yang udah aku sebutkan tadi, dia sudah mendukung yang namanya dual stereo speaker, dan mungkin aku bisa katakan di kelas 3 jutaan ini yang terbaik ya speakernya, karena untuk kelas-kelas lainnya biasanya hanya disematkan satu speaker saja, atau single speaker atau single fairing speaker, tapi untuk HP 14S ini dia sudah disematkan dual stereo speaker. Nah, dari segi dimensinya sendiri ini juga menurut aku udah bisa dikatakan ramping ya. Dia memiliki berat 1,4 kg saja, dan menurut aku ini juga sangat tipis untuk kelas laptop murah ya. Jadi bisa dikatakan dari segi desain dan juga bobotnya ini sudah bisa dikatakan atau menyamai Ultrabook. Kemudian kita bakal bahas dari segi spesifikasinya. Laptop HP ini memang ditujukan untuk kelas bawah atau kelas budget. Dia mempunyai prosesor Intel Celeron 4205U. Ini merupakan prosesor yang bisa dikatakan kelas budget, tapi sudah sangat cukup untuk kalian yang biasa menggunakan hanya sekedar untuk penggunaan harian, Microsoft Office, ataupun sekedar buka YouTube, buka video, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi RAM-nya sendiri, dia sudah menggunakan RAM sebesar 4 GB, 2133 MHz. Nah, dari penyimpanannya sendiri, walaupun ini laptop harga 3 jutaan, tapi ini sudah dibekali dengan penyimpanan yang super lega, walaupun ini pakai HDD ya. Dia sudah mempunyai penyimpanan 1 TB. Tetapi juga ada varian yang sudah memiliki SSD, dia harganya sekitar selisihnya 500.000, tetapi tergantung untuk kalian karena SSD-nya itu lumayan kecil, hanya 256 GB saja. Untuk aku pribadi, aku lebih milih yang varian 1 TB. Dan jika kalian membutuhkan SSD di kemudian hari, kalian bisa menggunakan atau membelinya lagi dan memasukkannya di laptop ini, karena laptop ini sudah mendukung adanya SSD slot. Nah, untuk baterainya sendiri dia juga sudah lumayan awet. Dia memiliki baterai berjenis Li-ion 48 Wh. Dari penggunaan harian aku, dia selalu finish sekitar 6-10 jam tergantung pada penggunaan kalian. Kalau kalian biasa menggunakan untuk nonton video, pasti baterainya juga bisa lebih boros. Tetapi untuk kalian yang hanya menggunakan untuk ya sekedar untuk membuka browser, kemudian membuka Office, mengerjakan tugas, ini bisa digunakan hingga 8 jam. Dari pengecasannya sendiri ini ya standar 2 hingga 3 jam saja. Kemudian kita bakal bahas dari segi port-portnya. Dari port-portnya di sebelah kanan di sini ada
lubang cas, kemudian ada RJ45, ada HDMI, kemudian ada lubang USB 2.0, di sini ada 2 dan juga ada lubang jacknya. Kemudian di sebelah kiri di sini ada yang namanya Kensington lock untuk pengamanan. Di sini ada USB 3.0. Di sini juga sudah dilengkapi dengan SDHC untuk kalian yang biasa menggunakan kamera atau sebagai konten kreator. Kalian bisa memasukkan SDHC kalian ke sini tanpa menggunakan adaptor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya laptop ini worth it nggak sih dibeli dengan harga 3 jutaan? Untuk opini aku ini sangat worth it karena udah aku jelasin tadi ada banyak fitur-fitur yang sebenarnya sangat bagus ada di laptop ini dengan harga yang sangat terjangkau 3 jutaan rupiah saja. Kalian sudah mendapatkan fitur-fitur yang harusnya itu ada di laptop sekelas 6 jutaan ke atas. Maka dari itu, untuk kalian yang sekedar menggunakan untuk penggunaan harian, office, nonton YouTube, nonton video, nonton film, ini sangat worth it untuk kalian beli. Apalagi untuk kalian yang pelajar ya, seperti contohnya mahasiswa, biasa untuk ngumpul di cafe, kemudian ngumpul di kampus. Dari segi modelnya, ini dapat, looknya dapat, build quality-nya juga lumayan bagus untuk kelas 3 jutaan rupiah. Nah, untuk kalian yang bertanya laptop ini bisa digunakan untuk ngapain aja, laptop ini tentunya bisa digunakan untuk penggunaan harian office dan lainnya. Untuk editing sebenarnya bisa kalau kalian maksa gitu ya, bisa digunakan dengan menggunakan seperti contohnya editor yang ringan, Windows Movie Maker ataupun Wondershare Filmora. Tapi kalian jangan ngarep untuk menggunakan Adobe Premiere Pro. Kasihan laptopnya. Kemudian untuk gaming aku nggak rekomendasikan, tapi untuk kalian yang pengen ngegame ya boleh aja ya. Kalian bisa dipakai untuk ngegame tapi game yang ringan. Karena kalau kalian paksain untuk game yang berat, ini nggak bisa jalan gitu ya. Oke, mungkin itu review dari laptop ini. Laptop ini sangat recommended untuk kalian beli. Jadi untuk kalian yang mempunyai pertanyaan apa saja, kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar. So, thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye.